Bawaslu Republik Indonesia memutuskan menolak laporan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti PK 05. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terhadap permohonan Pak Danimisi dan Pak Imran Lelori dengan nomor perkara 108 sekian-sekian, perkenankan Ketua dan anggota Majelis Yang Mulia Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut. A. Keterangan atas pokok permohonan. Bahwa pada pokok permohonan pemohon pada angka 1 yang menguraikan terkait hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 305 TPS se-Kabupaten Halmahera Barat yang melibatkan personil sebanyak 305 personil pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS, 169 orang panitia pengawas lapangan atau PPL, 24 orang pengawas kecamatan atau Panwascam, dan pembentukan tim khusus pada wilayah 6 desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Bukti PK 01. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan rapat pleno tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tertanggal 15 sampai 17 Desember tahun 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tidak ditemukan adanya laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran. Bukti PK 02. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada rekapitulasi dan hasil penghitungan dan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 yang dimulai sejak tanggal 16 Desember sampai dengan 17 Desember 2020 berjalan dengan lancar sampai pada penetapan dengan nomor penetapan 136/HK sekian-sekian tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020. Bukti PK 03. Selanjutnya rekapitulasi suara dianggap dibacakan. Angka 2. Bahwa pada pokok permohonan pemohon pada angka 6 menguraikan terkait selisih perolehan suara pemohon dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 James Uang dan Jufri Muhammad yang memperoleh suara terbanyak sebanyak disebabkan oleh terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tingkat TPS yang tersebar di TPS 8 Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 junto pasal 14 ayat 1 Perbawaslu 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara TSM, sehingga kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM berada pada Bawaslu Provinsi, adapun kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah menerima laporan dan meneruskan laporan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi TSM telah dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor laporan 02/PL/TSM sekian-sekian tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan analisis hukum terkait syarat formil dan material, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memutuskan tidak memenuhi syarat formil karena telah melampaui batas penyampaian laporan. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, pemohon menyampaikan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui laporan kepada Bawaslu Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2020 dan diregistrasi dengan nomor 05/sekian-sekian/2021 dan diregister tanggal 4 Januari 2021. Selanjutnya, Bawaslu Republik Indonesia memutuskan menolak laporan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti PK 05. Poin 3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada angka 7 yang menerangkan mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan selaku penyelenggara membiarkan pemilih melakukan pencoblosan di TPS-TPS di mana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih
pemilih tambahan atau DPTB. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, tidak menemukan temuan atau menerima laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya peristiwa mobilisasi pemilih. Poin 4. Pada pokok permohonan pemohon pada angka 9 menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTB di Kecamatan Jailolo pada 31 TPS. Bawaslu Kabupaten menerangkan sebagai berikut. Untuk TPS 1 Desa Gumahadu dianggap dibacakan. Untuk TPS Desa Sukonora dianggap dibacakan. TPS Desa Gufasa dianggap dibacakan. Jadi untuk 31 TPS Kecamatan Jailolo dianggap dibacakan. Kita lanjut izin majelis pada halaman 31 poin 5. Ya, bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon angka 10 yang menerangkan tentang keberatan saksi pemohon yang dituangkan pada form model D kejadian khusus pada pleno tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawas Kecamatan Jailolo terhadap tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jailolo, terdapat keberatan saksi paslon terkait dengan DPTB pada TPS 1 Desa Tedeng, TPS 1 dan TPS 3 Desa Gamlamo, TPS 4 Desa Buanehena, TPS 3 Desa Guemadu, TPS 1 dan 3 TPS 1, 3 dan 4 Desa Jalan Baru. Bahwa setelah melakukan perbaikan dan pembacaan model C1 hasil KWK dari Ketua PPS Kecamatan Jailolo, dilanjutkan dengan penyerahan model D hasil KWK oleh PPK kepada saksi dan panitia pengawas Kecamatan Jailolo. Video bukti PK 08. Kita lanjut pada poin 6. Pada pokok permohonan pada angka 11 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran di Kecamatan Jailolo Selatan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut. Desa Sidamuli Dehe, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Lapangan Sidamuli Dehe terhadap tahapan pemungutan suara di TPS 04 Desa Sidamuli Dehe, bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima laporan pemohon atau masyarakat terkait dengan 12 orang pemilih yang menggunakan KTP atau suket yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Bukti PK 56. Untuk TPS 2 Desa Dodinga dianggap dibacakan. TPS Rio Ribati dianggap dibacakan. Desa Bangkit Rahmat dianggap dibacakan. Desa Domato dianggap dibacakan. Desa Sidamuligam dianggap dibacakan. Kita lanjut di halaman 37 poin 7. Pada pokok permohonan pemohon pada angka 12 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTB pada Desa Duono, Desa Tugrebatua, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut. Desa Duono A, bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas lapangan Desa Duono terhadap tahapan pemungutan suara di TPS 1 Desa Duono, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 10 orang pemilih yang menggunakan KTP atau suket yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Bukti PK 72. Untuk TPS Duono dianggap dibacakan. Desa Tugrebatua dianggap dibacakan. Ya, waktunya tinggal 2 menit ya. Kita lanjut, yang lain dianggap dibacakan. Kita lanjut pada halaman 49 yang mulia. Ya. Keterangan tambahan di luar pokok permohonan hasil
pengawasan terkait pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara. A. Pemungutan dan penghitungan, bahwa berdasarkan formulir A pengawasan pengawas lapangan Desa Moiso tertanggal 9 Desember 2020 telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 kali yang diduga difasilitasi oleh Ketua KPPS TPS 2 Desa Moiso. Berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan pemungutan suara TPS 2 Desa Moiso, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melalui rapat pleno anggota Bawaslu Kabupaten mengeluarkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 2 dengan nomor TU 00 sekian tertanggal 11 Desember 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, KPU Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan pemilihan suara ulang pada tanggal 13 Desember. Tabel perbandingan hasil sebelum dan sesudah PSU di TPS 2 Desa Moiso. Untuk perolehan suara sebelum PSU, paslon nomor urut 1 James Uang dan Jufri Muhammad memperoleh 70 suara, sementara setelah PSU 64 suara. Bapak Dani Misi Imran Lolori sebelum PSU 138, setelah PSU 127. Pak Ahmad Sakir Mando Alvinus Kapai sebelum PSU 43 suara, setelah sesudah PSU 21 suara. Untuk paslon nomor 4 Deni Palar dan Pak Iksan Hussein sebelum PSU 5 suara, sesudah PSU 0 suara. Poin B, rekapitulasi, bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi suara kemudian ya, bahwa dibacakan aja itu. Ya, dianggap dibacakan. Menutup, demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Hormat kami, Alwi Ahmad, Muhammadun Haji Adam, Agnosius datang. Ya baik, sebelum pengesahan bukti saya akan klarifikasi beberapa hal ya. Pertama kepada pemohon dulu. Pemohon ini memang kuasanya tidak ditandatangani ya, beberapa penerima kuasa. Siap izin yang mulia, betul yang mulia. Ya? Iya betul yang mulia. Ya harus tanda tangan semua kalau ini, ya. Ya yang mulia, ada kendala karena tidak bisa ke Jakarta yang mulia. Kalau tidak ya di depannya dikurangi, jangan sebagaimana yang ada dalam tanda tangan di sini, ya. Siap, yang mulia. Diperbaiki. Jadi antara siapa yang kemudian di bawah ini menerima kuasa dengan kemudian tanda tangan sama, gitu Siap, ya. yang mulia. Siap yang mulia. Kalau dalam permohonan memang tidak semua tidak apa-apa, tetapi yang tanda tangannya harus semua. Ya, Yang siap, sudah yang mulia. ditanda nama Nanti di sini. dilengkapi, Jadi yang sama, jadi sinkron ya. Siap, siap. Untuk yang mulia. kuasa, tolong diperbaiki nanti ya. Siap yang mulia. Kemudian yang berikutnya, ini saya pertama harus konfirmasi soal penetapan hasil rekapitulasi, ya. Silakan nanti bisa dijawab juga langsung oleh termohon, terutama pada KPU, Komisioner KPU ya. Kapan itu ditetapkan hasil rekapitulasinya? Baik, terima kasih yang mulia, pada tanggal 17 Desember 2020. 17 Desember 2020. jam 00.49 waktu Indonesia Timur. 00.49. Waktu Ini Indonesia dihadirin Timur. semua? Iya. Dihadirin semua paslon, kemudian ada saksinya juga? Iya, dari saksi. Paslon perwakilan saksi, terus dari komisioner semua hadir, dari Bawaslu juga hadir. Terbuka semua ya? Iya. Tanda tangan semua? Paslon nomor urut Pemohon? Iya. Pemohon tidak menandatangani. Tidak tanda tangan? Tanda tangan. Iya. Kemudian ini diumumkannya di mana? Di kantor KPU dan Di papan pengumuman gitu ya? iya, di papan pengumuman. Langsung dilakukan pengumumannya di papan pengumuman? Langsung dilakukan serentak. Iya, jam berapa itu di papannya itu? Di papan pengumuman kantor KPU sekitar jam 3.00. Jam 3.00 dini hari ya? Ya, dini hari. Nggak tidur berarti kalian ya? Pada Iya. waktu itu ya, jam 3.00 langsung diumumkan. Ada ininya, ada seperti nomor pengumuman nomor berapa, putusan berapa itu ada? Iya, kalau Hasilnya? kalau keputusan 136 terus nomor pengumumannya saya kurang ingat. Iya. Ada itunya ya, ada nomor sekian pengumuman terkait hasil rekapitulasi. Ada. Ya. Kemudian diunggah di laman websitenya KPU? Iya, langsung diunggah juga karena pada saat pleno rekapitulasi langsung ditayang melalui live streaming KPU juga dan bisa disaksikan oleh publik.
Ya, di lamannya itu diunggah jam Ya. berapa? Diunggah langsung setelah pada Jam saat 3 dini hari juga? iya, Jam 3 dini hari itu juga ya? hari itu juga tanggal 17. Ya, ya. Jadi ini sudah dilakukan ya, sesuai dengan tahapan di Iya. dalam PKPU, PKPU gitu ya. nomor 5 ya. Baik, kemudian berikutnya saya juga perlu klarifikasi soal bukti. Ini kan kalau kita lihat dalil pemohon, ini ada desa Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Ibu Utara memang ya? Iya benar. Ibu Utara, Yang mulia. Ibu Selatan, Sahu dan Loloda, ya. Iya. Ini ada beberapa desa yang mereka dalilkan di sini. Ini bukti yang diajukan oleh pemohon itu adalah bukti C, ya. Iya. Kemudian dari termohon ini ngajukan bukti apa ini? Untuk menunjukkan bahwa berapa sebetulnya jumlah DPT-nya dan kemudian pengguna hak pilih itu. Iya, dari bukti termohon ada C hasil, Ya, ada D hasil dan D hasil. iya D tingkat hasil karena kecamatan. di sini saya mencari buktinya memang ada. Sebentar saya buka dulu ya. Supaya bisa di cross checkkan tuh nanti karena ada bukti yang ditaruh di akhir apakah T misalnya ini di halaman 17 ya, apakah T7 T12 itu juga bisa membuktikan untuk TPS 1 TPS 2 TPS 4 misalnya begitu. Bisa Ini ya. kan di akhir hanya partisipasi pemilih saja yang dimunculkan di situ. Izin yang mulia. Ya silakan. Iya. Bukti T7 itu form D hasil kecamatan yang mulia. Ya. Bukti T 12, 13, 14 itu form C hasil yang mulia beserta dengan form C daftar hadir pemilih dan form Yang C untuk daftar. melihat berapa DPTB dan DPT-nya? Itu di T12 dan T7 bisa yang mulia karena T7 itu merekapitulasi seluruh TPS di kecamatan Sudah Jailolo. rekapitulasi Ya, seluruhnya. itu untuk kecamatan yang mulia. Kalau untuk T12, 13, dan 14 itu untuk form C hasil tingkat TPS. Jadi ini sudah bisa kemudian dari seluruh yang disampaikan termohon T berapa itu sudah bisa kemudian dilihat terkait dengan dalil pemohon di Desa Goe Madu dan seterusnya itu Benar yang mulia. TPS-nya Benar yang mulia. dengan bukti itu. Benar yang mulia. Jadi kan buktinya kan di paling bawah sendiri. Jadi itu sudah mencakup Benar yang seluruhnya. mulia. Benar yang ya. mulia. Izin yang mulia. Ya. Bukti itu sengaja termohon taruh seperti itu juga untuk menjelaskan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara dalam penghitungan di tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga kabupaten yang mulia. Ya. Kemudian per TPS ini buktinya ada yang mereka kemudian tanda tangan semua. Ada yang mulia. Semua tanda tangan. Tanda tangan untuk yang TPS mulia. itu. Siap yang mulia. Karena Keberatannya nggak ada. tidak ada yang mulia karena proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Barat itu berjalan dengan aman, tertib yang mulia sesuai dengan norma yang berlaku. Keberatannya mulai di mana ada? Keberatan mulia di kecamatan yang mulia. Di kecamatan. Di kecamatan keberatannya untuk bukti yang mana itu? Bukti berapa? Untuk bukti T15 yang mulia. Bukti T15 di mana itu? Di kecamatan mana itu? Itu di Sokonora kecamatan. Sokonora kecamatan apa? Kecamatan Jailolo yang mulia. Jailolo TPS 4 ya? Sokonora, iya. Jailolo. Baik, kemudian itu tadi sudah ya, keberatan sudah. Kemudian untuk pihak terkait ini memang tidak langsung disebutkan di dalam keterangannya, misalnya ini merujuk pada bukti PT berapa ya? Karena ini saya lihat nggak ada rujukannya kurung, misalnya bukti PT berapa itu nggak ada. Iya ya, yang mulia. Tapi di daftar. Buka nih, dibuka mas. Facialnya, suaranya nanti ketutupan. Iya yang mulia. Karena sudah ada di daftar bukti. Begini ya, karena ini kan harus mudah membacanya. Ya. Nanti daftar buktinya itu harus jelas di halaman berapanya begitu. Ya. Jadi jangan kita waktu kita dengan speedy trial buka-buka kelamaan nanti di situ ya. Ya, karena tidak ada rujukan langsung di keterangan yang disampaikan pihak terkait ya. Ya yang mulia. Baik, kemudian ini PSU-nya memang nih ya, Bawaslu ya. Hanya di Desa Moiso. Iya yang mulia. Desa Moiso. Untuk Ya. desa yang didalilkan tidak ada PSU. Tidak ada yang mulia. Tidak ada sama sekali PSU-nya ya. Ya. Ya, baik, kemudian dari saya kira itu saja Pak Ketua, terima kasih. Ya, masih ada yang mulia Pak Wahid, silakan. Ya, untuk klarifikasi terutama ke termohon ya. Karena ini dipersoalkan nama desa
di pemohon itu yang dipersoalkan itu di Kecamatan Jailolo Selatan itu nama desanya GAM TPS 07. Sementara di jawaban dari termohon juga pihak terkait dan juga Bawaslu menyebut desa itu Sidangoli GAM. Kan Sidangoli itu ada dua ya di Jailolo Selatan, Sidangoli Dehe yang dipersoalkan TPS 01, dia ada buktinya. Kemudian di Jailolo Selatan itu ada nama desa, menurut pemohon itu nama desanya GAM, tertulis di permohonan dan di perbaikan. Nah, tapi di pihak terkait di termohon dan di Bawaslu itu nama desanya Sidangoli GAM. Saya ini minta kepastian dari termohon, ini kan dari KPU-nya. Yang benar itu hanya GAM saja atau Sidangoli GAM yang dipersoalkan di TPS 07 itu? Terima kasih Yang Mulia, izin kuasa hukum termohon. Pada awalnya memang Yang Mulia ketika membaca permohonan kami hanya menemukan nama desa disebut GAM. Jawabannya itu awalnya disiapkan bahwa tidak ada nama desa GAM di situ Yang Mulia. Tapi kemarin kalau tidak salah saat sidang pendahuluan dan mendengarkan permohonan pemohon sudah di-renvey Yang Mulia, makanya jawabannya sudah kami sesuaikan. Nama yang benar itu Sidangoli GAM Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, ini sebetulnya ya nama desa apa itu ya tidak bisa, karena itu bukan hanya soal ini, tapi makanya kita konfirmasi ke termohon ya. Kalau dari pemohon ya tidak dapat direnpoi hal-hal demikian, karena itu bukan hanya salah A, B, C, tapi nama desa kan, karena ada bisa saja ada GAM saja, ada Sidangoli GAM, karena di asal ada Sidangoli Dehe, tapi dari terkait, dari termohon dan dari Bawaslu ini dijawabnya Sidangoli GAM. Jadi berarti Sidangoli GAM ya, supaya ini sinkron, artinya kan bisa kita klarifikasi, nanti kita lihat di buktinya dan di nama desa itu ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan T1 sampai dengan T64. Termohon. Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. PT1 sampai dengan PT63 untuk pihak terkait. Benar Yang Mulia. Dinyatakan sah. Kemudian Bawaslu mengajukan PK1 sampai dengan PK103, benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Dengan catatan untuk termohon bukti T63 angka 1 tidak sesuai antara daftar alat bukti dan alat buktinya. Nanti dikonfirmasi ke kepaniteraan. Baik Yang Mulia. Ya.